Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai praktikum pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu Arduino, pengertian Arduino, dan sejarah Arduino. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pin Arduino. Dan contoh Arduino yang kita ambil untuk modul kedua ini adalah Arduino Uno R3. Karena Arduino Mega atau Arduino Nano pun fungsi-fungsi pinnya itu bisa dibilang secara umum sama saja, hanya saja jumlahnya berbeda. Mega yang lebih banyak dan Uno lebih sedikit. Jadi secara garis besar, Arduino itu hanya mempunyai dua jenis pinout, yaitu digital dan analog. Digital itu ada di pin dari 0 sampai 13. Namun di dalam pin digital ini ada pin-pin khusus sejumlah 6 buah yang bisa digunakan sebagai PWM atau analog output, di mana tegangan outputnya dapat diatur. Pin PWM ini biasanya digunakan dalam misal kayak mengatur penerangan sebuah LED atau mengatur volume dari speaker. Dia kurang lebih digunakan saat kita ingin mengatur sesuatu tapi itu akurat. Nah, lanjut ke pin input analog. Berjumlah 6 dalam Arduino Uno R3 ini, dia di pin 0 sampai 5. Pin ini berguna biasanya dipakai untuk sensor seperti sensor cahaya, sensor ultrasonik, dan lain-lain. Apa perbedaan dari pin digital dan analog? Kalau pin digital, dia hanya nilainya itu bernilai 0 atau 1. Sementara pin analog itu dia bisa dari 0 sampai 1023. Jadi lebih akurat. Oleh karena itu makanya pin analog sering dipakai dalam sensor. Sebenarnya seperti gambar yang dilihat ini ada banyak pin-pin lain yang terdapat di dalam Arduino, tapi kita sebagai mata kuliah yang mengambil mata kuliah ini, menurut saya modul apa yang disediakan modul sudah cukup memenuhi apa yang kita perlu lah. Nah, ini contoh-contoh sintaks yang akan dipakai dalam penggunaan pinout Arduino. Pin mode ini digunakan dalam voice setup untuk mengkonfigurasi apakah itu input atau output. Contohnya itu seperti ini. Kalau ini pin mode pin itu adalah bisa dia pinnya langsung atau dia di deklarasi sebagai variabel dahulu. Nah, lanjut ke digital read pin. Membaca nilai dari pin yang kita hendaki dengan hasil high atau low, 1 atau 0. Nah, ini yang selanjutnya ya gampang lah ya, karena ini bahasa C++ juga. Nah, mungkin yang akan abang kasih tahu ya seperti ini. Serial print ini nih. Serial ini biasanya digunakan dalam penggunaan contoh kayak RFID atau sensor-sensor yang membutuhkan kayak mana ya? Kalau nggak salah sih sensor ultrasonik pakai juga. Angka 100 ini mengartikan dia jumlah bit per detiknya. Nah, lanjut ke loop. Nah, sambil dibuka aja. Ini contoh codingannya.
Loop ini adalah fungsi yang akan terus-menerus terulang ketika kita jalankan Arduino itu. Nah, lanjut ke function. Function adalah blok pemrograman yang mempunyai nama dan mempunyai statement yang akan dieksekusi. Ketika function dipanggil, fungsi void setup dan void loop telah dibahas di atas dan beberapa fungsi yang lain akan dibahas selanjutnya. Tapi sejauh ini biasanya void setup dan void loop itu sudah cukup, kecuali projectnya agak sulit baru function ini dipakai. Abang rasa langsung ke sintaksnya aja ya, Proteusnya. Ini dia contohnya. Nah, di sini kan kita deklarasikan tuh LED 1-nya di pin 13, LED 2-nya di pin 12, dan inputnya di pin 11, dan LED 3-nya di pin 10. Nah, di void setup itu kita deklarasikan lagi pinnya itu output ataukah input. Jadi LED 1-nya itu output, LED 2 output, LED 3 output, dan inputnya itu adalah input. Nah, di void loop ini kita write LED 1 sama dengan high, berarti LED 1-nya itu menyala, terus LED 2-nya low atau mati. Nah, dari sini kan alurnya begini, LED 1 dari LED 1 langsung ke ground. Nah, kemudian LED 2-nya ini bercabang, berarti kalau apa ya hasil dari pin ke-12 ini, apakah high ataukah low, nanti ditangkap oleh pin input yaitu pin 11, dan dia akan di sini digital read input. Jadi kalau pin 12-nya high, pin 11-nya high juga, begitu juga sebaliknya. Nah, setelah delay selama 1 detik, kalau nanti pin inputnya ini high, LED 3-nya akan menyala, lalu setengah detik kemudian LED 3-nya mati. Nah, lanjut ke bawah. Ini adalah kebalikan dari yang di atas. Dimulai dari LED 1-nya mati, LED 2-nya menyala, lalu dibaca pin input. Karena ini kebalikan dari yang tadi, maka waktu pin inputnya membaca, LED 2-nya ini hidup, yang tadi kan mati. Jadi waktu dia mati gak ada terjadi apa-apa, karena if-nya ini hanya berfungsi apabila inputnya hidup. Nah, di sini karena inputnya hidup, maka LED 3-nya akan menyala dan setengah detik kemudian LED 3-nya mati. Langsung kita coba aja di sini ya. Nih. Nih. Ini tolong diperhatikan soal sintaks ini. Nanti tugasnya kurang lebih dari sini dasarnya ya. Tapi kalau ada yang mau ditanya nanti tanyakan aja ke abang. Dan tugasnya tuh nanti abang buat lebih rumit dari sini karena ini hanya dasar aja sih. Abang rasa hanya itu ya untuk pertemuan kedua ini, karena modulnya juga isinya sedikit. Sekian dan terima kasih. Untuk menutup pertemuan kedua ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.